Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nada Maulida Hairunisa. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan sedikit mengenai kajian pustaka. Saya akan membagi menjadi 6 poin pembahasan yang diawali dengan definisi. Kajian pustaka itu apa sih? Kajian pustaka ialah salah satu bagian sistematika penulisan yang berisi landasan-landasan teori dari berbagai literatur terpercaya, yang tentunya berkaitan dengan variabel penelitian. Nah, kajian pustaka ini bisa didapat dari kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi bahan pustaka yang sudah ada. Poin berikutnya adalah mengenai alasan atau tujuan kenapa sih kita harus menulis kajian pustaka. Yang pertama itu untuk menjelaskan hubungan serta teori yang sudah ada sebelumnya, agar pembaca itu mengetahui seberapa layak sih penelitian kita ini untuk memperbaiki dan memodifikasi penelitian terdahulu. Yang kedua, mendukung, mendalami, dan mengembangkan rumusan secara konsisten dengan maksud memperkecil ruang lingkup pembahasan. Yang ketiga, memudahkan pembaca menemukan perspektif baru dalam penelitian. Maksudnya, seperti membuka wawasan atau teori baru kepada pembaca. Keempat, menghindari terjadinya duplikasi. Karena dalam penulisan kajian pustaka ini akan terlampir sumber informasi yang sudah dipakai oleh peneliti. Yang kelima itu inti dari semuanya. Jadi kajian pustaka itu berguna untuk merangkum, menilai, dan membandingkan penelitian kini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Poin ketiga mengenai sumber kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini bisa didapat dari berbagai dan dalam bentuk apapun, seperti contohnya buku, entah dalam bentuk kertas, e-book, atau sejenisnya. Yang kedua, jurnal ilmiah. Ketiga, laporan penelitian. Yang keempat, proceeding meliputi seminar, simposium, lokakarya, panel, diskusi, dan lain-lain. Yang kelima, ada percakapan narasumber. Yang keenam, ada majalah ilmiah. Yang ketujuh, media massa yang memuat informasi aktual tentunya. Yang kedelapan, internet. Nah, dalam internet ini memiliki cangkupan informasi yang sangat luas, sehingga kita perlu memilahnya dengan baik. Usahakan sumber informasi itu berasal dari lembaga-lembaga penelitian. Selanjutnya mengenai isi kajian pustaka. Kajian pustaka ini biasanya berbeda-beda di dalam suatu karya tulis, tergantung konsep dan kerangka yang sudah kita susun. Nah, dalam karya tulis itu biasanya ada teori dasar. Teori dasar ini nantinya itu bisa dilengkapi oleh teori-teori yang relevan, yang berkaitan dengan teori dasar tersebut. Yang kedua, hal-hal mengenai penelitian terdahulu, seperti teori, hasil, kelemahan dan kelebihan metode yang digunakan, dan lain-lain. Ketiga, pernyataan atau pengalaman empiris yang dikemukakan oleh pakar pada bidang tertentu dalam bentuk tulisan maupun lisan. Yang keempat, data pendukung. Yang kelima, penjelasan singkat mengenai teknik, metode, dan instrumen yang akan kita gunakan dalam meneliti. Selanjutnya, poin yang kelima adalah syarat penulisan kajian pustaka. Nah, dalam menulis kajian pustaka itu, kita harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kita harus menyesuaikan dengan topik pembahasan agar pembaca mudah memahaminya. Dua, sumber yang didapat itu termasuk informasi baru. Jadi diusahakan sumber yang kita dapat itu tidak melebihi 10 tahun terakhir, sehingga data yang kita dapatkan itu lebih valid. Namun jika kita membutuhkan data tersebut yang lebih dari 10 tahun belakangan, masih boleh digunakan. Tiga, diakui bobot ilmiahnya dan kebenarannya. Keempat, dapat dipertanggungjawabkan. Poin terakhir mengenai langkah-langkah menyusun kajian pustaka dengan baik. Diawali dengan mengidentifikasi kata kunci per materi yang menyesuaikan topik penelitian. Lalu kita dapat mencari referensinya itu di perpustakaan atau di internet. Yang kedua, membaca secara mendalam agar materi yang kita dapat itu sesuai, tidak keluar dari topik pembahasan. Yang ketiga, membuat catatan mengenai hasil bacaan beserta informasi sumber pustaka. Keempat, menyusun kerangka atau konsep secara sistematis, kemudian menuliskannya pada lembar karya tulis. Penyusunan kerangka dan konsep ini bermaksud agar tulisan lebih rapi dan rutut, sehingga pembaca mudah memahaminya. Kelima, di akhir bagian, penulis dapat mengemukakan mengenai pandangan umum penelitian yang tetap didukung oleh literatur terpercaya. Sekian penjelasan saya mengenai pustaka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.